Kenapa sih kita bisa ngerti arti senyum orang lain? Atau kenapa kalau seseorang nunjuk jam tangan, kita langsung mikir dia lagi buru-buru? Nah, itu semua ada penjelasan ilmiahnya loh. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ilmu sosial yang namanya simbolik interaksionisme. Tapi, kok bisa? Jadi gini, setiap hari kita berinteraksi. Eh, jadi gini, setiap hari kita berinteraksi sama orang lain, bisa lewat kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan emoji. Tapi, yang menarik adalah semua itu sebenarnya adalah simbol. Dan disinilah teori simbolik interaksionisme masuk. Teori ini berasal dari dunia sosiologi, dan intinya gini, makna itu nggak muncul dari benda atau tindakan itu sendiri, tapi dari interaksi sosial. Artinya, kita ngerti sesuatu bukan karena benda itu bermakna sendiri, tapi karena kita sepakat secara sosial tentang maknanya. Contohnya seperti bendera putih. Di suatu konteks, itu tandanya menyerah. Tapi, kalau di acara pernikahan tradisional Jawa, bisa jadi itu simbol kesucian. Maknanya bisa beda, tergantung interaksinya. Teori ini pertama kali diperkenalkan sama seorang sosiolog bernama George Herbert Mead dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya Herbert Blumer. Blumer lah yang memberi nama simbolik interaksionisme dan menjelaskan bahwa ada 3 prinsip utama. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada sesuatu. Misalnya, kamu nyalamin orang karena kamu anggap itu sopan. Yang kedua, makna itu muncul dari interaksi sosial. Kamu ngerti arti tos tangan karena sering lihat orang melakukannya saat senang atau happy. Yang ketiga, makna bisa berubah lewat interpretasi pribadi. Bagi kamu, pelukan bisa jadi tanda sayang, tapi bagi orang lain bisa jadi terlalu dekat, tergantung konteksnya. Nah, teori ini banyak banget dipakai buat memahami hal-hal kayak kenapa orang bisa salah paham di media sosial, gimana budaya mempengaruhi cara kita melihat dunia, atau kenapa suatu gestur bisa berarti beda di 2 negara. Contoh kecilnya, kalau kamu angkat jempol di Indonesia, artinya oke. Tapi di beberapa budaya lain bisa dianggap kasar. Lah, kok bisa? Karena maknanya disepakati secara sosial, bukan universal. Jadi intinya, simbolik interaksionisme ngajarin kita bahwa hidup ini sebenarnya dipenuhi simbol-simbol yang kita maknai lewat interaksi. Itulah penjelasan singkat tentang teori simbolik interaksionisme. Kalau kamu punya contoh lain simbol dalam kehidupan sehari-hari, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, segala hal bisa dipahami asal kita nanya, kok bisa?